Jemaat Philadelphia yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah Jemaat Philadelphia dimanapun berada, yang juga pasti diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Dalam hati kita, mari kita mengucap penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Mazmur 112 ayat 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2, Muliakan Tuhan Allah. Mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, Allah yang selalu mengasihi kami bersyukur pada saat ini Tuhan memanggil kami untuk mengakui segala kekurangan dan dosa kami yang kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, dalam tutur kata kami, angan kami, dan tindakan kami. Di mana Tuhan mengingatkan supaya kami senantiasa menyatakan kepedulian kepada sesama kami, tetapi seringkali kami menjadi orang yang egois. Ampuni dosa kami ya Tuhan, inilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pengampunan dari Tuhan. Amin. Kita nyatakan juga pengakuan kita di hadapan Tuhan melalui Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar.
Sebagaimana pujian yang sudah kita nyatakan ketika kita mau datang kepada Tuhan melalui darah-Nya yang kudus, dosa kita diampuni. Mari kita bersama untuk menerima berita anugerah dari Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 2. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kesaksian kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan, membuka mata hati kami untuk menerima sapaan Tuhan melalui kesaksian kebenaran firman yang hendak kami terima. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk dapat memahami, bahkan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Mari di rumah kita masing-masing kita bersama membuka Alkitab kita, Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberikan mereka makan." Jawab mereka,
Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya berharap kita terus berada dalam kondisi yang sehat dan terus kita bergembira karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Tema pada pagi hari ini, berbagi tidak akan pernah rugi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, apa itu berbagi? Berbagi adalah sebuah kegiatan memberi. Kalau kita memberi, secara logika apa yang kita miliki itu akan berkurang. Sehingga ketika kita berpikir bahwa ketika kita memberi apa yang ada pada kita berkurang, kita enggan untuk memberi karena apa yang ada pada kita bisa berkurang. Tapi benarkah demikian? Dalam prinsip iman Kristen, benarkah ketika kita memberi lalu kita akan kekurangan? Adakah orang yang suka memberi lalu kemudian menjadi miskin? Seumur hidup saya belum pernah mendengar ada orang yang suka memberi dan kemudian menjadi miskin. Itu artinya saya ingin katakan bahwa yang namanya berbagi itu sebenarnya tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah berkurang dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bacaan pada pagi hari ini berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya yakin sejak kita masih sekolah minggu sampai dengan kita saat ini, tidak asing lagi dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kalau kita mau jujur, seringkali bacaan ini ditafsirkan sebagai sebuah mukjizat, di mana hanya ada 5 roti dan 2 ikan, lalu kemudian tiba-tiba bertambah banyak, sehingga ketika dibagikan itu bukannya kurang, tetapi justru lebih. Selama ini seringkali kita berpikir bahwa 5 roti dan 2 ikan kemudian tiba-tiba turun dari surga atau bagaimana, lalu kemudian apa yang dibagikan kepada 5.000 itu justru lebih. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengajak kita berpikir, saya ingin mengajak untuk melihat apa yang sebenarnya hendak diajarkan Yesus melalui bacaan kita pada saat ini.
Bacaan kita pada saat ini diawali dengan satu kalimat, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Berita apa? Berita tentang Yohanes yang dibunuh oleh Herodes. Nah, ketika berita itu sampai kepada Yesus, kemudian Yesus menyingkir bukan karena takut tetapi waspada. Mengapa? Karena Yesus belum selesai melakukan karyanya, maka kemudian dia menyingkir. Tetapi tetap saja, begitu banyak orang tahu kemana arah Yesus. Walaupun Yesus kemudian tidak berjalan bersama dengan orang banyak, tetapi pada akhirnya orang banyak itu sampai juga di tempat di mana Yesus hadir. Sehingga ketika Yesus pada waktu itu mendarat, berarti Yesus tidak memakai jalan darat, tetapi orang-orang banyak tadi memakai jalan darat. Kemudian orang banyak itu lalu berkerumun. Mereka ingin mengikut Yesus. Sampai pada akhirnya ketika Yesus telah melakukan karya-karyanya di tengah orang banyak, hari menjelang malam. Tentu itu menjadi sebuah kekhawatiran bagi para murid. Kenapa? Karena kalau orang banyak itu tidak segera pergi, bagaimana kalau mereka nanti kelaparan dan kemudian ada sesuatu yang menjadikan para murid akan repot menghadapi 5.000 orang lebih tadi. Itu sebabnya para murid mengatakan kepada Yesus, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Para murid berpikir secara logika mereka. Tetapi Yesus katakan tidak. Kamu harus memberikan makanan kepada mereka. Bagaimana bisa memberikan makanan kepada mereka sedangkan para murid hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika Yesus mengetahui para murid membawa atau memiliki 5 roti dan 2 ikan, Yesus meminta, bawalah kemari. Lalu murid-murid membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus mengucap syukur di dalam doanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin kita berpikir ketika Yesus berdoa, lalu kemudian 5 roti dan 2 ikan itu bertambah sekian banyak. Saya mengajak untuk melihat dari perspektif secara sosiologi. Di mana ketika murid memiliki 5 roti dan 2 ikan dan kemudian mau memberikannya kepada Yesus. Sebenarnya kesediaan para murid untuk memberi itu adalah sebuah mukjizat. Di Injil lain bukan para murid yang memberi, tetapi ada anak kecil. Kesediaan memberi itu sebuah mukjizat. Sehingga ketika ada kesediaan untuk memberi, orang-orang lain pun juga melihat dan kemudian tergerak untuk memberi. Bapak, Ibu, Saudara bisa bayangkan, kalau kemudian yang hadir pada waktu itu membawa bekal. Karena biasanya orang Yahudi kalau dalam melakukan perjalanan mereka pasti membawa bekal. Kalau kemudian diayeli, loh mereka kan tidak mempersiapkan diri. Oke, mungkin tidak mempersiapkan diri ketika ikut Yesus. Tetapi ketika mereka lewat jalan darat, bisa saja mereka membeli makanan. Mengapa saya katakan demikian? Karena para murid tadi mengatakan, suruhlah mereka pergi untuk membeli makanan. Berarti dimungkinkan mereka pun juga membeli makanan untuk menjadi bekal bagi mereka. Jadi kesediaan para murid itu kemudian menjadi sebuah mukjizat di mana orang-orang banyak yang juga membawa bekal dikumpulkan. Itulah sebabnya kemudian menjadi lebih. Kesadaran sosial bisa diubah. Itulah
mukjizat. Dan ketika semuanya mau memberi, mereka tidak kekurangan. Ketika mereka punya kesediaan untuk berbagi, justru berlebih, justru berlimpah. Itu yang ingin dikatakan Yesus kepada orang-orang pada waktu itu. Dan untuk diketahui bahwa dalam bacaan ini, sisa dari makanan itu 12 bakul. Jangan membayangkan bakul yang dimaksud seperti bakul yang kita pahami. Tetapi perlu kita memahami bahwa dalam budaya Yahudi, orang bepergian itu biasanya akan membawa bakul. Nah, bakul ini itu seperti tas jinjing begitu. Dia terbuat dari anyaman tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang biasa dibawa oleh orang ketika dia pergi. Dan kalau kemudian ada sisa 12 bakul, karena memang orang Yahudi punya pendirian. Potongan yang jatuh ketika makan itu tidak boleh dibuang, tidak boleh dijadikan sampah, tetapi harus dikumpulkan dan kemudian ditaruh di dalam bakul tadi. Atau bolehlah kita mengatakan dalam tas jinjing berasal dari anyaman. Ada 12 bakul. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini sebenarnya Yesus hendak mengajar para murid, hendak mengajar kepada orang banyak pada waktu itu, supaya mereka memiliki kesediaan hati untuk berbagi. Dan ketika mau berbagi, tidak akan pernah kekurangan, justru akan berlimpah ruah. Bacaan ini pun juga kembali mengingatkan kepada kita, dalam kondisi yang sulit, seringkali kita terjebak dalam egoisme, mementingkan diri sendiri. Bacaan ini mengajar kita, dalam keterbatasan kita, dalam ketakmampuan kita, ketika kita memiliki kesediaan untuk berbagi, yakinlah tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah berkurang apa yang kita miliki, tetapi justru akan bertambah. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, Tuhan memiliki cara untuk memberikan berkat-berkat yang berlebih kepada kita. Itulah sebabnya jangan takut untuk memberi dan jangan menjadi orang yang pelit. Dan juga jangan menjadi orang yang marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberikan berkat-berkat? Ya, kalau Tuhan sudah memberikan dan kita tidak memiliki kesediaan hati berbagi kepada orang lain, bagaimana kita akan menjadi pribadi yang bisa untuk memiliki kesediaan diri, berbagi dan juga menerima berkat-Nya. Jangan pelit. Anak-anak kalau ada teman-temannya membutuhkan sesuatu, berbagilah, gak akan kurang. Mungkin suatu saat justru orang tua kalian akan memberi lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga pengajaran yang luar biasa kita renungkan bersama pada saat ini melalui sebuah pendirian orang Yahudi, di mana ketika mereka makan, potongan-potongan yang jatuh tidak boleh dibuat menjadi sampah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita mau jujur, seringkali kita tidak menghargai dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada begitu banyak orang di luar membutuhkan, tetapi kita menyia-nyiakan makanan. Saya masih ingat ada satu cerita
ketika saya masih S1 di asrama. Ada sebuah renungan sebelum kami makan pasti akan diberi renungan. Renungannya tidak mengambil dari Alkitab, tetapi renungannya dari sebuah refleksi dari kakak tingkat kami pada waktu itu. Dia menyatakan bahwa berkat Tuhan harus kita syukuri. Itu sebabnya jangan pernah makan itu sisa kemudian dibuang dalam ember, karena pada waktu itu kalau ada sisa biasanya dibuang dalam ember. Dan itu saya catat, sehingga ketika makan itu kami harus betul-betul mengingat itu, dan terus itu sebagai wujud bahwa kita mensyukuri berkat Tuhan. Melalui bacaan ini kita diingatkan, jangan menyia-nyiakan berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga ketika kita tidak menyia-nyiakan, kita mensyukuri akan berkat-berkat itu. Yakinlah Tuhan akan menambahkan lebih banyak lagi berkat untuk dapat kita kelola dengan baik. Kalau saat ini kita belum diberikan berkat yang banyak, bisa saja karena kita belum bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, mari melalui bacaan ini kita bersama-sama untuk belajar berbagi meski kita bukan orang kaya, meski kita bukan orang yang mampu. Tetapi justru dalam keterbatasan kita, keterbatasan para murid 5 roti dan 2 ikan, justru berlebih. Berbagi tidak akan pernah rugi. Mari kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita satukan hati datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang memberkati kami bersyukur pengajaran-Mu pada saat ini mengingatkan kepada kami supaya kami tidak menjadi orang yang egois atau pelit, tetapi mau berbagi dengan siapapun juga. Tolong dan mampukan kami untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan kami. Karena mulai dari hal yang paling kecil itu, Tuhan akan memberikan hal yang besar untuk kami kerjakan. Saat ini kami membawa kehidupan bangsa dan negara kami, di mana kondisi bangsa dan negara kami semakin hari, ada begitu banyak orang yang terkena positif COVID-19. Ya Tuhan, berkat-Mu senantiasa kami harapkan terhadap saudara-saudara kami yang positif COVID-19, berikan kekuatan, kemampuan, dan juga imun yang kuat supaya mereka dapat menghadapi penyakit itu. Demikian juga pemimpin bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Kiranya Tuhan memampukan mereka dan kuatkan mereka dalam menghadapi segala sesuatu, utamanya Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga kabinet-kabinetnya. Berkenan Tuhan memakai mereka untuk dapat melaksanakan tugasnya menghadapi pandemi COVID-19 di tengah bangsa dan negara. Kami sebagai masyarakat mampukan kami untuk terus mengikuti protokol kesehatan yang harus kami kerjakan. Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami, dalam pergumulan kami, dalam aktivitas kami, khususnya anak-anak kami juga, dalam sekolah mereka di mana mereka masih harus belajar dari rumah, dan itu bukan sesuatu yang mudah bagi mereka. Tapi kami percaya Tuhan akan memampukan dan menolong mereka untuk dapat mereka terus belajar didampingi oleh orang tua. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul terkait dengan kesehatannya, yang sudah bertahun-tahun maupun yang belum lama mengalami sakit. Kiranya tangan Tuhan tercurah, terulur atas mereka, menjamah mereka. Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Mugiarto Hadi, Bapak Suratijo, Bapak Widiatmojo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Wartini, dan juga saudari kami Veronica Wiwi. Kiranya Tuhan terus menguatkan mereka dalam proses pemulihannya, supaya mereka dapat menjalani hidup pemberian Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, baik yang sudah memulai ibadah di gedung gereja, baik yang masih secara virtual. Tuhan pun juga memberkati, karena berkat Tuhan itu senantiasa Tuhan berikan dimanapun juga. Tuhan mampukan kami untuk terus melihat Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Dan saat ini kami juga menyerahkan keberadaan gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong dalam kami melaksanakan tugas panggilan Tuhan di tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Pergumulan kami yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu, tetapi itu menjadi pergumulan pribadi kami. Kiranya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi seruan kami setiap pribadi pada saat ini. Inilah pergumulan kami dan syafaat kami kepada Engkau ya Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucapkan syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 433 bait pertama dan kedua, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang dalam surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Ya Tuhan, pada saat ini kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Dan kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, dan kiranya Tuhan juga mengajar kami untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kami mempersembahkan ini, banyak dosa dan salah, cacat celah di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni dan menyucikannya. Dan kiranya Tuhan, persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Dan kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan dampingi di dalam mengelola persembahan ini. Di dalam kami mempersembahkan banyak dosa dan salah, kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Tuhan sudah memberikan berkat dan rezeki yang tak teruraikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang bersedia berbagi kepada orang lain, karena berbagi tidak akan pernah rugi. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 335 bait 1 dan 3, Manusia yang Meluku. Tuhan yang memberi
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.